Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah masuk ke dalam sesi kedua pada hari ini. Nah, pada hari ini Ibu akan menerangkan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, ya, materi muatan IPA pada hari ini. Nah, mungkin tadi telah kita zoom sebelumnya. Kita zoom tentang bahasa Indonesia dan sekarang Ibu inginkan kalian mendengarkan penjelasan Ibu melalui video terlebih dahulu ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan. Yuk kita sama-sama bahas. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu dengan generatif, yaitu dengan cara kawin, dan juga ada vegetatif, yaitu dengan cara tidak kawin. Nah, bagaimana Bu supaya tidak tertukar nih ya? Nah, supaya tidak tertukar, coba kamu ingat saja kalau gen itu gen halilintar, berarti secara kawin. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas tentang tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif, yaitu dengan cara kawin. Perkembangbiakan generatif disebut perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putik. Nah, Bu, yang mana sih Bu serbuk sari dan kepala putik? Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, yang pertama, yang paling atas yang berwarna pink adalah itu mahkota. Yang kedua ini yaitu adalah kepala putik. Yang ketiga di sini ada kepala sari. Nah, ada benang sari juga. Di sini juga ada bakal biji ya. Di sini ada tempat untuk terbentuknya biji. Lalu ada dasar bunga, ada tangkai bunganya. Nah, tadi Ibu Nurul telah menjelaskan bahwa proses perkembangbiakan generatif adalah proses perkembangan tumbuhan yang melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi kita lihat dulu nih, bagaimana sih proses penyerbukan itu? Yang pertama adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Oke, kita lihat di sini ada kepala sari ya. Nah, kepala sari ini ada serbuk-serbuknya. Nah, serbuk-serbuk ini jatuh ke kepala putik. Nah, bagaimana sih Bu? Kok bisa jatuh? Ada faktor-faktor yang menyebabkan serbuk-serbuk ini jatuh. Faktor yang pertama adalah dari angin. Nah, karena angin dia bergerak-gerak, serbuk-serbuknya juga bisa jatuh. Ya, yang kedua dari bantuan serangga. Jadi, ada serangga yang hinggap, lalu serbuk-serbuk ini bisa jatuh ke kepala putik. Setelah itu, serbuk sari sudah jatuh kan ya? Nah, serbuk sari itu namanya sel kelamin jantan atau biasa disebut dengan spermatozoid. Sedangkan putik ini disebut dengan sel kelamin betina atau sel telur. Oke, Bu Nurul ulangi ya. Kalau serbuk sari ini yaitu bisa disebut dengan sel kelamin jantan atau spermatozoid. Kalau putik ini namanya sel telur atau sel kelamin betina. Jadi yang ini laki-laki dan yang ini perempuan. Lalu selanjutnya yang tadi sudah melebur ya. Makanya menjadi peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Kemudian terjadi proses sehingga menghasilkan zigot. Ini zigot dulu ya. Lalu berkembang menjadi biji dan menghasilkan buah. Nah, itu dia ya cara proses penyerbukan bunganya. Dan di sini ada contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif,
Yang pertama bisa kita lihat di sini ada bunga sepatu. Lalu ini ada buah jambu. Nah, buah jambu ini sebelum proses menjadi buah, dia menjadi bunga dulu ya, lalu ada proses penyerbukan-penyerbukannya. Ada jagung, ada tumbuhan padi, dan ada buah rambutan. Banyak sekali ya contoh dari tumbuhan yang generatif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam macam-macam penyerbukan. Ternyata di sini ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Nah, kalau penyerbukan sendiri bagaimana sih, Bu? Nah, penyerbukan sendiri itu adalah serbuk sari yang jatuh kepada kepala putik di dalam satu tumbuhan. Sedangkan penyerbukan tetangga, serbuk sarinya jatuh ke kepala putik yang berbeda bunga, tapi dalam satu tumbuhan. Jadi serbuk sarinya jatuh di bunga yang lain tapi di dalam satu tumbuhan ya. Sedangkan penyerbukan silang yaitu serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik yang berbeda tumbuhan tetapi tetap satu jenis bunganya. Misalnya kembang sepatu, ini juga kembang sepatu satunya, tapi dia berbeda tanamannya ya. Jadi serbuk sari yang ini jatuh ke sini atau sebaliknya, serbuk sari yang ini juga jatuh ke sana. Itu dinamakan penyerbukan silang. Selanjutnya, penyerbukan bastar adalah serbuk sarinya jatuh ke kepala putik, tapi dia berbeda jenis bunga, dia berbeda jenis tumbuhan juga. Nah, itu disebut dengan penyerbukan bastar. Oke anak-anak, itu dia tadi Bu Nur telah jelaskan macam-macam penyerbukan. Ingat ya, ini adalah macam-macam penyerbukan generatif, yaitu secara kawin ya. Dan prosesnya itu penyerbukan dan pembuahan. Oke anak-anak, selesai sudah Ibu menjelaskan tentang proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif atau dengan cara kawin. Dan setelah ini kita masuk lagi ke dalam Zoom yang nanti linknya Ibu akan share. Lalu Ibu akan tanya satu persatu dengan materi yang sesuai Ibu kirimkan ini. Apabila ada anak-anak yang belum mengerti dengan yang Ibu jelaskan tadi, silakan kalian ulang, lihat videonya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.